Aku balas suamiku yang berselingkuh dengan mantan kekasihnya dulu. Sepuluh tahun bukanlah waktu yang singkat, namun aku dan Reza telah melaluinya dengan penuh cinta. Sepanjang pernikahan kami, dua anak yang lahir dari rahimku menjadi pelengkap kebahagiaan kami. Aulia, putri pertama kami yang kini berusia 8 tahun, tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan penuh semangat. Dia yang kini berada di kelas 2 SD selalu ceria, dan tawariannya membuat rumah kami selalu hidup. Sementara itu, Alif, putra kedua kami yang masih berusia 3 tahun, adalah anak yang lucu dan penuh tingkah. Dia adalah sumber kebahagiaan bagi kami, senyumnya mampu mencairkan segala kelelahan. Oh iya, perkenalkan, namaku Nisa. Awal pernikahan sungguh penuh kebahagiaan, aku merasa sangat beruntung. Bukan hanya karena aku menikah dengan lelaki yang aku cintai, tapi juga karena orang tuaku sangat mendukung. Bahkan sebagai hadiah pernikahan, mereka memberiku sebuah rumah dan mobil untuk aku sebagai wujud kasih sayangnya padaku. Keluargaku memang berada dalam kondisi finansial yang sangat baik, dan mereka ingin memastikan bahwa aku, putri satu-satunya, hidup nyaman. Reza juga merasa bangga dan bahagia. Meski pada saat itu, posisinya sebagai karyawan biasa di sebuah perusahaan ekspedisi belum terlalu menjanjikan, kami tidak pernah kekurangan. Aku tidak perlu bekerja karena Reza bersikeras bahwa aku harus fokus pada keluarga. Ia ingin aku menjadi ibu rumah tangga yang mengurus anak-anak dan rumah tangga dengan sepenuh hati, sementara ia yang bertanggung jawab mencari nafkah. Rumah yang kami tinggali benar-benar cukup mewah. Terletak di kawasan kota yang dekat dengan berbagai fasilitas umum. Mobil yang diberikan orang tuaku juga sering kali membuat Reza bangga saat membawanya ke kantor atau pertemuan penting. Meski semua ini datang dari keluargaku, aku tidak pernah merasa ada jarak antara aku dan Reza. Kami selalu bersama dalam mengambil keputusan, dan aku tahu dia bekerja keras untuk memastikan bahwa aku dan anak-anak mendapatkan yang terbaik. 2 tahun setelah pernikahan Reza, suamiu diangkat menjadi kepala divisi di perusahaan ekspedisinya. Semua ia dapatkan berkat kerja kerasnya. Gajinya cukup besar untuk memenuhi kebutuhan kami, bahkan meski kami tidak bergantung pada hartaku, Reza selalu memastikan bahwa ia mampu memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Di luar pekerjaan, Reza adalah suami yang perhatian dan ayah yang penuh kasih. Setiap pagi, sebelum ia berangkat kerja, dia selalu menyempatkan waktu untuk bermain dengan Aulia dan Alif. Dia sering menggendong Alif di bahunya, membuat anak itu tertawa terbahak-bahak, sementara Aulia selalu minta Reza mengajaknya bermain atau mengobrol tentang hal-hal kecil yang ia temui di sekolah. Namun, 10 tahun pernikahan tidak selalu berjalan mulus. Meski kehidupan kami terlihat sempurna dari luar, ada hal-hal kecil yang mulai berubah, yang dulu tak pernah kukhawatirkan. Reza mulai pulang lebih larut dari biasanya. Dia sering memberi alasan bahwa pekerjaan di kantor semakin menumpuk, apalagi dengan promosi yang baru-baru ini ia dapatkan. Tanggung jawab lebih besar, jadi aku harus meluangkan waktu untuk perusahaan, katanya, meski aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku mencoba mempercayainya, meski ada kalanya aku merasakan sedikit ketidaknyamanan. Sebenarnya, aku tidak pernah mempermasalahkan banyak hal. Kami jarang bertengkar, dan Reza selalu memberikan apapun yang kubutuhkan. Namun, semakin lama, kehadirannya di rumah semakin sedikit. Dia mulai lebih sering terlihat sibuk dengan teleponnya, bahkan saat sedang bersama anak-anak. Aku mencoba berpikir positif, bahwa ini hanyalah tekanan dari pekerjaan dan bahwa semua akan kembali normal. Tapi, harapanku itu ternyata tak sekuat kenyataan yang akan segera menghampiriku. Sesuatu yang tak pernah kubayangkan menghancurkan seluruh kehidupan yang selama ini kuanggap sempurna. Semuanya dimulai dari reuni SMA itu. Reza mendapat undangan dari grup WhatsApp yang dibentuk oleh teman-teman lamanya. Mereka sudah lama merencanakan acara tersebut, dan Reza tampak antusias saat pertama kali mendengar tentang reuni itu. Awalnya, aku sedikit ragu untuk membiarkan dia pergi, mengingat ia sudah cukup sibuk dengan pekerjaannya. Namun, setelah melihat betapa semangatnya dia menceritakan tentang rencana tersebut,
aku berubah pikiran. Ini mungkin momen bagus untukmu melepas penat dan bertemu teman-teman lama, kataku, bahkan mendesaknya untuk menghadiri acara itu. Kamu akin Shang? Gak apa-apa aku pergi? Tanya Reza suatu pagi sambil menyeruput kopi. Kamu juga bisa ikut kalau mau. Aku tertawa kecil. Aku bukan bagian dari teman-teman SMA kamu, Mas Reza. Ini waktu kamu. Aku di rumah aja, sama anak-anak. Lagi pula, kamu butuh waktu buat bersenang-senang sendiri. Setelah mendengar itu, Reza pun semakin bersemangat. Dia mulai mempersiapkan dirinya untuk reuni yang dijadwalkan Sabtu malam itu, bahkan membeli pakaian baru. Aku tidak berpikir terlalu jauh. Bagiku, ini hanya pertemuan biasa dengan teman-teman lamanya. Namun, malam itu adalah awal dari segalanya. Reza berangkat dengan wajah cerah, meninggalkan rumah dengan senyum yang kurasa biasa saja. Tapi siapa yang bisa menduga? Di reuni itulah ia bertemu kembali dengan sosok yang dulu pernah mengisi hatinya, Nadine. Nadine, mantan kekasih Reza saat SMA. Aku tidak pernah merasa khawatir soal masa lalu Reza karena aku percaya pada cinta kami. Saat kami menikah, Reza selalu meyakinkanku bahwa masa lalunya sudah tertutup rapi dan tak ada yang perlu diungkit. Aku selalu percaya padanya, hingga malam itu. Setelah reuni, ada perubahan pada sikap Reza yang semula sulit kugambarkan. Awalnya, ia bercerita biasa saja tentang reuni itu. Ia menceritakan betapa senangnya bisa bertemu teman-teman lama, mengenang masa-masa SMA yang penuh dengan cerita lucu dan nostalgia. Tapi ia tak banyak menyebut tentang Nadine, hanya sekilas menyebut bahwa dia bertemu lagi dengannya. Dia sudah janda sekarang, anaknya 1, kata Reza dengan nada yang biasa. Aku tidak menaruh curiga. Tidak ada yang spesial dari cerita itu. Namun, beberapa hari setelah reuni, sikap Reza mulai berubah. Dia lebih sering sibuk dengan teleponnya, kadang-kadang tertawa kecil sendiri saat membaca pesan. Awalnya, aku hanya berpikir itu adalah obrolan di grup reuni yang masih ramai dengan nostalgia. Tapi kemudian aku sadar, ada sesuatu yang berbeda. Reza semakin sering pulang larut. Saat kutanya, ia selalu berkata bahwa pekerjaan di kantor semakin berat. Biasa, banyak deadline. Pekerjaan gak bisa ditinggal, apalagi setelah promosi kemarin, katanya. Aku masih percaya, mencoba mendukungnya karena memang sebagai kepala divisi, tanggung jawabnya semakin besar. Namun, lama-kelamaan aku merasa ada yang salah. Reza sering pulang dengan wajah lelah, tapi bukan hanya lelah fisik, ada sesuatu yang mengganggunya. Tatapannya kadang kosong saat kami makan malam, dan dia lebih banyak diam saat kami berbicara tentang hal-hal sederhana. Kamu kenapa, Mas Reza? Lelah banget ya? Tanyaku suatu malam saat melihatnya terbaring di sofa dengan mata terpejam. Reza hanya menggeleng. Gak apa-apa. Mungkin cuma stres kerjaan. Waktu berjalan, dan perubahan sikap Reza semakin nyata. Dia yang dulu selalu meluangkan waktu untuk bermain dengan anak-anak kini sering absen. Dia yang biasanya selalu mengajakku bicara, bertukar cerita tentang apa yang terjadi di kantor atau di rumah, mulai menjauh. Aku mencoba memahami. Mungkin ini hanya fase dalam pernikahan, pikirku. Mungkin dia benar-benar stres dengan pekerjaannya. Tapi firasatku mengatakan ada hal lain. Kecurigaanku mulai muncul, tapi aku mencoba menepisnya. Aku percaya pada Reza, pada cinta kami, pada komitmen yang telah kami bangun selama 10 tahun ini. Tapi sayangnya, kepercayaan itu mulai goyah tanpa aku sadari. Sebenarnya aku tidak ingin memperpanjang masalah, jadi aku diam. Meskipun begitu, ada perasaan yang mengganjal di hatiku. Aku tidak bisa mengabaikan bahwa ada yang berubah dalam hubungan kami, dalam dirinya. Yang tidak aku ketahui adalah bahwa perubahan itu datang dari satu pertemuan di reuni. Di sanalah Nadine, mantan kekasihnya, mulai kembali masuk dalam kehidupan kami. Reza tidak pernah bercerita secara detail tentang bagaimana pertemuan itu terjadi, bagaimana Nadine mulai membuka diri dan berbagi kisah hidupnya yang penuh kepahitan. Nadine yang kini telah menjadi seorang janda dengan 1 anak, Nadine yang kehidupannya telah hancur setelah perceraian yang menyakitkan.
Dan Nadine ternyata merasakan cinta lagi dengan Reza, apalagi setelah tahu hidup Reza yang sekarang sudah sangat mapan dengan pekerjaan dan mobil yang ia miliki membuat Nadine semakin terpesona. Reza yang awalnya bersikap biasa, mulai merasa iba setelah mendengar kisah pilu Nadine. Rasa kasihan berubah menjadi keinginan untuk membantu, untuk menebus rasa bersalah yang entah dari mana datangnya. Dan perlahan-lahan, kehadiran Nadine mulai menggerogoti kepercayaan yang kami bangun selama 10 tahun ini, mengubah segalanya tanpa aku sadari. Perubahan Reza semakin terasa. Lelaki yang dulu selalu memberikan senyum dan pelukan hangat setiap kali pulang kini berubah menjadi sosok yang asing. Setiap kali ia pulang, wajahnya selalu tampak lelah dan perhatiannya semakin jauh dari keluarga. Bahkan saat Alif atau Aulia berlari menyambutnya di depan pintu, berharap dia akan menggendong mereka seperti dulu, Reza hanya melintas dengan pandangan kosong, seolah-olah mereka tak ada. Aku mulai menyadari ada yang salah ketika Reza tidak lagi peduli dengan kegiatan sehari-hari anak-anak kami. Dulu, meski sibuk, ia selalu menyempatkan diri untuk bermain dengan Aulia dan Alif. Ia senang sekali mendengar cerita Aulia tentang sekolahnya, atau sekadar tertawa melihat tingkah lucu Alif. Namun, sekarang, semua itu hilang. Ia pulang larut malam, duduk sebentar di sofa dengan telepon genggamnya, lalu menghilang ke kamar tanpa sepatah kata pun. Puncaknya terjadi suatu malam saat aku melihat sebuah kantong plastik di dalam mobil Reza. Ada mainan anak-anak di dalamnya. Pikirku, mungkin ia membelikan mainan untuk Alif atau Aulia. Namun, ketika kutanya dengan senyum di wajah, mainan ini buat Alif, Mas? Reza hanya terdiam sejenak, kemudian menjawab dengan suara datar, bukan, ini buat anak temanku yang ulang tahun besok. Temannya? Aku mulai merasa ada yang aneh. Teman siapa? Tanyaku, mencoba terdengar biasa. Reza menghela napas panjang, terlihat kesal karena pertanyaanku. Nadine, anaknya suka mainan ini, dan kebetulan ulang tahun aku ingin memberikan untuknya. Jawaban itu seperti palu yang menghantam dadaku. Aku sudah menduga ada sesuatu yang tidak beres dengan kedekatan Reza dan Nadine sejak reuni itu. Tapi kini, ia bahkan mulai membelikan oleh-oleh untuk anak Nadine, sesuatu yang jarang dilakukannya untuk anak-anak kami. Mas, kamu gila ya, kamu nggak pernah beliin apa-apa buat Aulia atau Alif, tapi untuk anak Nadine kamu bela-belain beli mainan sebesar ini. Pertanyaan itu akhirnya meluncur dari bibirku, meskipun aku tahu jawabannya tak akan mengubah apapun. Reza hanya menatapku, matanya dingin, seolah aku menuduhnya hal yang tidak seharusnya. Jangan mulai lagi, ya? Ini cuma mainan, nggak usah dibesar-besarkan, jawabnya singkat sebelum beranjak pergi. Aku terdiam. Ada rasa sakit yang mulai menggerogoti hatiku. Sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak dapat kupahami sepenuhnya. Kecurigaan, rasa kecewa, dan kesepian mulai menjadi temanku sehari-hari. Rumah kami yang dulu penuh kehangatan kini terasa dingin dan sepi. Reza tak lagi menjadi suami yang penuh perhatian, apalagi ayah yang hangat bagi anak-anak kami. Semakin hari, perubahan sikap Reza semakin parah. Tak hanya kecuekannya yang menghancurkan rumah tangga kami, tapi kini dia mulai menunjukkan sisi lain yang lebih menakutkan, kemarahan dan kekerasan. Setiap kali aku mencoba membahas perasaan atau menanyakan soal kedekatannya dengan Nadine, reaksinya selalu sama, ledakan emosi. Kamu kenapa pulang larut lagi, Mas Reza? Udah seminggu kamu begini terus loh, aku cuma. Belum selesai aku berbicara Reza sudah memotongnya. Aku Cape, oke? Aku kerja keras buat kamu dan anak-anak, tapi yang kamu lakukan cuma mengeluh. Suaranya meledak dengan nada tajam. Aku terdiam, mencoba menahan air mata. Ini bukan pertama kalinya dia membentakku, tapi kali ini, ada sesuatu yang lebih mengerikan di balik sorot matanya. Pertengkaran kecil seperti itu semakin sering terjadi. Reza berubah menjadi pria yang temperamental, mudah tersulut emosi hanya karena hal sepele. Dulu, aku mengenal dia sebagai suami yang sabar dan penuh pengertian, tapi kini, lelaki yang berdiri di hadapanku seolah menjadi orang lain, seseorang yang tidak kukenal.
Puncaknya terjadi suatu malam ketika aku memutuskan untuk menghadapi Reza dan mengungkapkan kecurigaanku yang sudah lama terpendam. Dengan gemetar, aku berdiri di depannya, menunggu dia pulang larut seperti biasanya. Mas Reza, aku udah nggak bisa terus-terusan begini. Kamu berubah, dan aku tahu kenapa. Suaraku terdengar gemetar, tapi aku berusaha kuat. Ini karena Nadine, kan? Kamu selingkuh sama dia, kan? Alih-alih menjawab dengan tenang, Reza justru meledak. Wajahnya memerah, dan dalam hitungan detik, dia sudah berdiri di depanku, mendekat dengan sorot mata yang marah. Kamu gila ya? Jangan asal tuduh kamu tanpa bukti. Teriaknya, tangannya tiba-tiba mendorong bahuku dengan kasar. Aku terdorong ke belakang, hampir jatuh ke lantai. Mas, kamu jahat banget. Aku cuma pengen penjelasan Mas. Diam. Teriaknya lagi. Tangannya melayang ke wajahku, menamparku dengan keras. Untuk sesaat, aku terdiam, tak percaya apa yang baru saja terjadi. Rasa sakit di pipiku menyadarkanku bahwa ini bukan mimpi buruk, ini nyata. Reza yang dulu penuh cinta kini berubah menjadi suami yang tega melukaiku. Aku menangis terseduh-seduh di sudut ruangan, tak berani menatapnya lagi. Sementara itu, Reza hanya berdiri di sana, terengah-engah, seperti orang yang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dalam diam, aku memikirkan dua anak kami yang pasti mendengar suara keributan dari kamar mereka. Sejak malam itu, sikap Reza semakin memburuk. Setiap kali kami berbicara, dia selalu bersikap kasar, baik dengan kata-kata maupun perbuatannya. Rumah yang dulu penuh kehangatan kini berubah menjadi medan perang yang tak pernah kutemui sebelumnya. Anak-anak mulai ketakutan setiap kali mendengar suara Reza pulang. Aulia sering bersembunyi di kamarnya, dan Alif menangis tanpa henti ketika melihat ayahnya marah. Aku tak tahu harus bagaimana lagi. Rasa sakit, takut, dan kehancuran perlahan-lahan mengisi hidupku. Tapi di dalam hatiku, aku tahu, ini belum berakhir. Aku harus mencari cara untuk melindungi anak-anakku, dan mungkin, untuk menyelamatkan diriku sendiri dari Reza yang semakin tidak kukenal. Sempat terbesit dalam pikiranku untuk mengakhiri pernikahanku dengan Reza, namun aku teringat anak-anakku yang masih butuh perhatian seorang ayah. Dan aku yakin Reza melakukan ini bukan dari dalam hatinya, mungkin dia terpengaruh oleh pelakor si Nadine yang suka merusak rumah tanggaku. Ketika aku mulai merasakan perubahan sikap Reza yang semakin parah, kecurigaanku terus berkembang. Namun, aku masih berusaha keras untuk mempercayai bahwa apa yang terjadi hanyalah kesalahpahaman. Aku meyakinkan diriku bahwa Reza hanya sedang stres dengan pekerjaannya. Lagi pula, bagaimana mungkin dia, suamiku yang sudah bersamaku selama 10 tahun, tega berselingkuh? Namun, kenyataan lebih kejam dari sekadar kecurigaan. Suatu siang, aku sedang duduk di ruang tamu saat teleponku berdering. Nama Ajeng, salah satu teman dekatku, muncul di layar. Dengan senyum kecil, aku mengangkat panggilan itu, berpikir bahwa ini hanya percakapan biasa tentang anak-anak atau hal-hal ringan lainnya. Halo, Jeng, sapaku, berusaha menyembunyikan rasa lelahku. Di sisi lain, Ajeng terdiam sesaat. Aku bisa mendengar napasnya berat, seperti seseorang yang ingin mengatakan sesuatu namun ragu. Nis, aku nggak tahu harus mulai dari mana, tapi aku rasa kamu perlu tahu sesuatu. Kata-kata itu langsung membuat dadaku berdebar kencang. Ada apa, Jeng? Kamu bikin aku takut, balasku, sambil mencoba tersenyum meskipun firasat buruk mulai menyergap. Ajeng menarik napas dalam sebelum akhirnya berkata dengan hati-hati, tadi aku lihat Reza di mall, Nis. Aku terdiam, menunggu Ajeng melanjutkan. Dia nggak sendiri, Nis, lanjutnya. Reza bersama seorang wanita dan anak kecil. Mereka kelihatan dekat. Jantungku seperti berhenti berdetak. Wanita? Anak kecil? Siapa mereka? Tanyaku meskipun di dalam hati, aku sudah bisa menebak jawabannya. Nisa, aku rasa itu Nadine. Mantannya Reza, yang kamu pernah ceritain pas reuni kemarin, kata Ajeng dengan nada hati-hati. Dan anak kecil itu pasti anaknya. Dunia seolah berputar. Nafasku terasa berat, seperti ada sesuatu yang menghantam dadaku dengan kekuatan yang luar biasa.
Aku tak bisa langsung merespons. Semua kata-kata seolah terjebak di tenggorokanku. Mereka kelihatan mesra, Nis. Reza bahkan menggandeng tangan anak itu, seperti dia ayahnya, lanjut Ajeng dengan suara pelan, seolah takut menyakiti perasaanku lebih dalam lagi. Waktu terasa melambat. Aku terdiam, mencoba mencerna informasi yang baru saja ku dengar. Reza di mall dengan Nadine dan anaknya? Apakah mungkin? Apakah suamiku yang selama ini ku kenal sebagai pria setia, benar-benar telah menjalin hubungan lain di belakangku? Semua kecurigaan yang ku pendam selama ini seolah mulai menemukan jawabannya, jawaban yang selama ini ku takutkan. Nis, kamu masih di sana? Ajeng memanggilku dari seberang telepon, membuyarkan lamunanku. Aku mengangguk meskipun dia tak bisa melihatku. Iya, aku di sini, Jeng. Terima kasih udah ngasih tahu aku, jawabku lemah. Aku mencoba tersenyum, meskipun tak ada yang melihatku. Tentu saja, itu senyum yang menyakitkan, penuh kepahitan. Setelah panggilan itu berakhir, aku hanya duduk diam di sofa, menatap dinding kosong di depanku. Pikiranku melayang ke berbagai momen dalam hidupku dengan Reza. 10 tahun. 10 tahun kebahagiaan yang kini terasa seperti kebohongan besar. Aku teringat pada reuni itu, saat aku dengan senang hati membujuk Reza untuk pergi. Jika saja aku tahu bahwa reuni itu akan membawa kembali Nadine ke dalam hidupnya, apakah aku akan tetap memintanya pergi? Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kucegah. Ketika aku menikah dengan Reza, aku berpikir bahwa kami telah membangun pondasi yang kokoh dalam pernikahan kami. Aku bahkan tidak ragu sedikit pun tentang kesetiaannya. Namun, kini semua itu runtuh dalam sekejap. Hatiku lebih hancur lagi saat Ajeng mengirimkan beberapa foto yang memperlihatkan kedekatan Reza dan Nadine serta anaknya. Aku terus menangis memikirkan sejak kapan mereka mulai dekat. Apakah saat Reza bilang sibuk dengan pekerjaan, dia sebenarnya menghabiskan waktu dengan mereka? Dan yang paling menyakitkan, apakah Reza sudah membangun kehidupan yang baru dengan Nadine di belakangku? Apakah dia benar-benar sudah menjadi suami bagi Nadine dan ayah bagi anaknya? Aku bangkit dari sofa dan berjalan ke arah kamar tidur kami. Di atas meja kecil di sebelah tempat tidur, foto keluarga kami berdiri tegak. Foto itu diambil saat ulang tahun Aulia yang kelima, ketika kami masih bahagia. Senyuman Reza di foto itu tampak hangat, mencerminkan kebahagiaan yang kupikir kami miliki. Namun, apakah senyuman itu palsu? Aku meraih foto itu, menatap wajah Reza lebih lama. Di satu sisi, aku ingin membanting foto itu, meremukkan setiap kenangan manis yang pernah kami bangun bersama. Namun di sisi lain, aku merasa terlalu lelah, terlalu hancur untuk melakukan apapun. Aku hanya ingin tahu, kenapa? Apa yang membuatnya tega melakukan ini padaku dan anak-anak kami? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan Reza dan Nadine terus menghantuiku. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus menghadapi kenyataan ini. Aku harus mencari tahu kebenarannya langsung dari Reza. Tapi aku juga takut mendengar kebenaran yang mungkin akan menghancurkan hatiku lebih dalam lagi. Namun aku akhirnya memutuskan bahwa sudah saatnya untuk menghadapi Reza. Rasa sakit di dadaku tak tertahankan. Aku sudah mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengannya tentang semua yang kutemukan. Dengan perasaan campur aduk, aku menunggu Reza pulang dari kerja, berharap dia tidak terlambat seperti malam-malam sebelumnya. Ketika pintu rumah dibuka, sosoknya muncul dengan tatapan lelah. Aku bisa melihat seberkas rasa bersalah di matanya, tetapi aku tahu itu tidak akan menghentikanku. Setelah anak-anak tidur, aku memanggilnya ke ruang tamu. Mas Reza, kita perlu bicara, kataku dengan suara tegas meski hatiku bergetar. Dia mengangguk, duduk di sofa dengan ekspresi cemas. Ada apa, sayang? Aku mengeluarkan ponsel dan menunjukkan pesan-pesan mesra yang kutemukan. Apa ini? Tanyaku, menekankan setiap kata. Lihat foto-foto kamu dan mantanmu ini? Apakah kamu benar-benar ingin membangun keluarga baru dengan Nadine? Wajah Reza langsung berubah, kehilangan warna. Dia tampak terkejut, namun tidak lama. Setelah beberapa detik,
dia menghela napas dalam dan mengakui. Maafkan aku sayang, iya. Aku memang berselingkuh dengan Nadine. Dia membuatku bahagia. Hatiku seperti dihantam batu besar. Jadi, semua yang kita bangun selama 10 tahun ini tidak ada artinya bagimu? Apa semua kenangan kita bisa kamu abaikan begitu saja? Tanyaku dengan suara bergetar. Reza terdiam, tidak bisa menjawab. Dia menunduk, seolah merasa terjebak dalam jaring yang dia buat sendiri. Aku tidak bermaksud untuk menyakiti kamu. Tapi jujur aku masih sayang sama Nadine. Katanya. Aku tidak bisa menahan air mata yang mengalir deras. Kamu tega tinggalkan anak-anak kita, Mas? Bagaimana dengan Aulia dan Alif? Apakah mereka tidak berarti apa-apa bagi kamu? Pertanyaanku penuh dengan emosi. Aku mencintai mereka, Nis. Tapi aku juga mencintai Nadine. Aku ingin bersama dengan dia dan kamu, jawabnya tanpa rasa bersalah. Satu kalimat itu cukup menghancurkan sisa-sisa harapanku. Maksudmu kamu ingin menikah lagi Mas dan Nadine jadi maduku? Reza terdiam, tidak mampu membela diri. Hatiku hancur. Dengan suara bergetar, aku melanjutkan, kalau begitu keinginanmu, lebih baik kamu ceraikanku. Mas? Kata-kata itu menggantung di udara. Reza tampak terkejut, matanya melebar. Nis, kita bicarakan dulu semua pasti ada solusi. Tidak, Mas Reza. Aku sudah tidak bisa lagi. Kamu sudah menghancurkan segalanya, jawabku tegas. Aku tak sudi bersama wanita itu dan anaknya, lebih baik kita cerai Mas. Dia terdiam, tampak bingung dengan keputusan yang tiba-tiba ini, namun dia dengan percaya diri justru menjawab, "Yudah kalau itu maumu, aku akan segera urus percerai kita." Hatiku begitu hancur mendengar kalimat itu keluar dari mulut Reza. Aku tak percaya Reza justru mempertahankan pelakor itu daripada mempertahankan pernikahanku yang sudah 10 tahun. Namun, di dalam hati, aku tahu aku melakukan hal yang benar. Aku sudah menyiapkan balas dendam untuknya. Semua harta yang kami miliki, rumah, mobil, dan semua kemewahan, adalah warisan dari orang tuaku. Segalanya atas namaku. Reza, yang dulunya hanya pria sederhana, menikmati semua ini berkat diriku. Setelah percakapan itu, aku mulai menyiapkan langkah-langkah besar untuk meninggalkan Reza. Aku menghubungi pengacara dan mengurus perceraian resmi. Dalam hati, aku tahu bahwa keputusanku ini bukan hanya untuk melindungi diriku, tetapi juga untuk anak-anakku. Dengan bantuan pengacaraku, aku mengurus semua surat-surat warisan, memastikan bahwa Reza tidak akan memiliki akses lagi terhadap rumah, mobil, dan semua kekayaan yang telah kami kumpulkan. Aku mengingat semua kenangan indah yang telah kami bangun bersama, tetapi kali ini aku tidak akan membiarkan perasaanku menguasai akalku. Hari-hari berlalu, dan ketika Reza menerima surat perceraian dan pemberitahuan tentang pembagian harta, wajahnya tampak kaget dan bingung. Dia tidak menyangka bahwa sejak awal, semua aset itu adalah milikku sepenuhnya, bukan harta gono gini. Nisa, gila kamu ya? Apa kamu benar-benar ingin melakukan ini? Tanyanya, mencoba mempertahankan posisinya. Ya, aku ingin. Kamu tidak lagi berhak atas apapun yang bukan milikmu. Aku tidak akan membiarkan seorang pria yang telah mengkhianatiku menikmati hidup yang telah kuberikan padanya, jawabku tegas, hatiku penuh dengan rasa sakit namun juga kelegaan. Reza hanya bisa terdiam, tidak bisa berargumen lagi. Dalam benakku, aku tahu ini adalah awal baru bagiku dan anak-anakku. Meskipun hatiku hancur, aku bertekad untuk membangun kembali kehidupan kami, tanpa kehadiran Reza yang kini menjadi bayang-bayang dari masa lalu. Setelah kami resmi bercerai, Reza tidak lagi memiliki apa-apa lagi dan di situ Nadine mulai berubah. Awalnya, dia terus menempel pada Reza karena mengira Reza masih memiliki kehidupan yang mapan. Namun, saat mengetahui bahwa semua harta yang mereka nikmati adalah milikku, Nadine mulai menjauh. Nadine hanya ingin kehidupan yang nyaman, dan begitu Reza kehilangan segalanya, Nadine pun meninggalkannya. Tidak ada cinta sejati di antara mereka, hanya ilusi dari masa lalu yang tak pernah benar-benar ada. Reza kini tidak memiliki apa-apa. Rumah yang dulu dia tinggali bersama kami sekarang telah menjadi milikku sepenuhnya.
Mobil yang biasa dia kendarai, semua fasilitas yang pernah dia nikmati, kini lenyap dari hidupnya. Kehidupan Reza terpuruk dalam sekejap. Nadine, wanita yang dulu dia pilih, meninggalkannya begitu dia tahu bahwa Reza tak lagi memiliki kekayaan. Reza mencoba mendekatiku kembali. Dia memohon agar aku memaafkannya, mengatakan bahwa dia menyesal dan telah salah memilih Nadine. Tapi hatiku sudah terluka terlalu dalam. Semua yang dia lakukan selama berbulan-bulan perselingkuhannya telah menghancurkan kepercayaan dan cintaku padanya. Meskipun anak-anak masih memanggilnya ayah, aku tahu bahwa aku tak bisa lagi memberinya tempat dalam hidupku. Setelah perceraian, aku mulai merangkai kembali hidupku dan anak-anak. Kami pindah ke rumah baru yang lebih nyaman, jauh dari kenangan pahit yang menyakitkan. Ini adalah tempat di mana tawa dan kebahagiaan anak-anak bisa kembali bergema, tanpa ada bayang-bayang Reza yang selalu menghantui. Aulia dan Alif menjadi fokus utamaku. Aku ingin mereka merasakan kebahagiaan tanpa beban emosional yang ditinggalkan oleh perpisahan. Aku berusaha menciptakan suasana yang hangat dan penuh kasih di rumah baru kami. Kami menghabiskan waktu bersama, bermain, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan, segala sesuatu yang membangun ikatan keluarga kami. Meskipun sempat terpuruk, aku menyadari bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan bersama seseorang yang tidak bisa menghargai cinta dan kesetiaan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa lebih baik tanpa Reza. Sementara aku membangun kehidupan baru, Reza jatuh ke dalam kegelapan. Kehidupan tanpa pekerjaan dan tanpa dukungan siapapun membuatnya kehilangan arah. Dia yang dulunya bekerja sebagai kepala divisi di sebuah perusahaan, kini hanya bisa mengandalkan sisa-sisa harapan yang perlahan memudar. Dia dipecat dari perusahaannya karena kabar perselingkuhannya yang viral di media sosial membuat netizen geram dan memberi masukan ke perusahaan Reza bekerja untuk memecatnya karena mempunyai perilaku yang buruk. Aku juga mendengar kabar bahwa Nadine, yang dulunya menjadi alasannya untuk berselingkuh, menghilang begitu saja setelah semua kemewahan sirna. Reza yang dulu tampak percaya diri kini terpaksa menampakkan wajah aslinya, seorang pria yang tak berdaya, hidup di jalanan dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Aku tidak bisa menghindar dari perasaan campur aduk melihatnya terpuruk. Namun, dalam hatiku, aku tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari tindakan yang diambilnya. Dia memilih jalan ini sendiri. Pengemis di jalanan bukan hanya representasi dari keadaan fisiknya, tetapi juga dari keputusan buruk yang telah diambilnya. Kehidupanku semakin baik seiring berjalannya waktu. Aku menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam diri sendiri. Setiap senyuman Aulia dan Alif adalah hadiah terindah yang menguatkanku. Aku fokus untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka, hidup tanpa pengkhianatan dan kekerasan. Aku juga ikut dalam yayasan yang menaungi para wanita korban kekerasan rumah tangga. Ketika mendengar kabar tentang Reza yang kini terlantar, aku merasa tidak ada lagi dendam yang tersisa di hatiku. Kesedihan yang pernah meliputi hidupku perlahan-lahan menghilang. Aku telah memberikan yang terbaik dalam pernikahan kami, dan sekarang saatnya untuk melanjutkan hidup. Pengkhianatan Reza menjadi pelajaran berharga bagiku. Terkadang, kita harus kehilangan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Aku mungkin kehilangan suami, tetapi aku mendapatkan kembali kendali atas hidupku. Kini, aku lebih kuat, lebih mandiri, dan siap menghadapi masa depan yang cerah bersama anak-anakku. Kesedihan yang dulu membelengguku kini telah berubah menjadi kekuatan, dan aku siap untuk melangkah maju tanpa menoleh ke belakang.